Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya ya tentang algoritma ini. Kita akan belajar tentang switch case ya, lanjutan dari masalah seleksi. Seleksi yang kedua itu menggunakan yang namanya switch case. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh algoritma untuk switch case. Misalkan di sini kita mendefinisikan sebuah variabel namanya huruf dengan tipenya string. Selain string juga bisa kita buat yang lain, misalnya char. Kalau dia menggunakan satu huruf, katakan kita ganti jadi char, jadi huruf char. Kemudian input huruf. Nah di sini ada switch huruf, ya. Switch buka kurung huruf. Lalu kita buat sini case. Lalu ada break diantaranya. Kita lihat di sini case A. Kenapa menggunakan kutip tunggal? Karena dia merupakan karakter. Jika yang diinput adalah huruf A besar, maka tampilkan pesan Anda mengetik huruf A, lalu di break. Demikian selanjutnya, case B besar, print Anda mengetik huruf B besar, lalu break. Nah, sini ada default. Default itu artinya adalah selain menekan huruf A dan B, maka ada pesannya, yaitu Anda salah mengetik huruf. Lalu ada di sini end switch. Nah, ini contoh penggunaan bagaimana menggunakan seleksi menggunakan switch case. Ya, ini untuk kalau misalnya huruf. Ya, kalau nanti misalnya angka, itu tinggal mengganti menjadi angka sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, itu untuk masalah switch case. Selanjutnya kita melihat lagi tentang switch case tadi yang berkaitan dengan angka. Jika kita ingin membuat switch case dengan angka, caranya seperti ini. Contohnya, nah ini kita buat sini misalnya ada variabel angka dengan tipe bilangan integer, atau kita buat int seperti ini juga boleh. Kemudian kita input angka. Kemudian kita buat sini switch buka kurung angka, tutup kurung. Kemudian kita buat di sini case 1. Maka kita buat pesan misalnya di sini print angka 1. Lalu kita buat di sini break. Kemudian case 2. Di sini print, kemudian break. Printnya misalnya kita buat sini angka 2. Lalu yang terakhir kita buat misalnya default. Maka di sini kita buat pesannya bukan angka. Lalu kita buat di sini adalah end switch. Lalu sini kita buat stop. Nah, ini kalau menggunakan angka, maka dia tidak menggunakan kutip tunggal di sini. Cukup seperti ini saja. Ya, angka di sini adalah bilangan integer, tidak bisa misalnya bilangan pecahan. Misalnya 1.1 atau 1,1 itu tidak bisa. Maka hanya bilangan bulat saja, atau huruf, atau gabungan beberapa huruf, atau string. Nah, itu boleh. Jadi kita menggunakan switch case itu melihat masalahnya bisa nggak diselesaikan dengan menggunakan switch atau tidak. Nah, itu
penggunaan seleksi seleksi switch. Jadi dia ada kemiripan dengan if. Tetapi ingat, tidak semua persoalan atau semua masalah dapat diselesaikan dengan if, demikian juga dengan switch. Bagaimana kalau digabung misalnya? Di sisi lain menggunakan if, lalu di dalamnya juga ada switch, atau sebaliknya bagaimana? Ya boleh-boleh saja kalau menurut logika kamu bisa kamu buat seperti itu, ya boleh saja. Sepanjang itu masuk dalam kategori algoritma ataupun program, kalau memang memungkinkan bisa kamu buat seperti itu, berarti kamu bisa membuatnya. Tapi lihat persoalannya, bisa nggak digabungkan dua-duanya? Yang mana dahulu, menggunakan if atau menggunakan switch case? Atau menggunakan switch case dulu atau menggunakan if? Nah, itu bergantung dari soal ataupun juga permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan algoritma atau membuat programnya. Itu saja materi tentang seleksi switch case. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perulangan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu looping. Perulangan itu berguna untuk melakukan pengulangan statement atau perintah pada kondisi tertentu. Perulangan ini memiliki batasan juga. Sepanjang persyaratan ataupun ketentuan yang diatur di dalam perulangan itu masih terpenuhi, maka dia akan jalan. Tetapi jika sudah tidak memenuhi ketentuan, maka dia akan berhenti. Kita lihat di sini ada tiga jenis perulangan. Perulangan for, while, dan do while. Ya. Jadi perulangan for itu formatnya seperti ini ya. For i sama dengan 0 to 10. Ini artinya bahwa variabel i dimulai dari 0 sampai dengan angka 10. Jadi diulang sebanyak 11. Kenapa 11? Karena dimulai dari 0. Ya, diulang sebanyak 11 kali. Nah, apa yang diulang? Ya, tergantung perintah apa yang mau di bawahnya ini mau kita buat diulang. Apakah nanti input, apakah output, atau mungkin proses-proses yang lain. Ya, apa yang mau kita ulang? Sehingga semuanya bisa dijalankan sesuai dengan batasan perulangan yang kita buat. Kalau di sini berarti dia 0 sampai dengan 10. Berarti ada 11 perulangan yang dibuat. Itu kalau kita menggunakan for. Nah, contohnya bagaimana kalau kita yang paling sederhana untuk membuat perulangan for ini? Kita lihat contohnya seperti ini ya. Kita buat misalnya ini start, kemudian kita buat sini par, misalnya i, bilangannya adalah int. Jadi perulangan ini selalu bilangannya int, nggak bisa bilangan yang lain. Kemudian kita buat sini for i sama dengan 0 to 10. Print i. Lalu stop. Nah, ini adalah contoh perulangan untuk menampilkan bilangan antara 0 sampai dengan 10. Jadi perintah ini atau algoritma ini untuk membuat ataupun menampilkan bilangan 0 sampai dengan 10 melalui variabel i bertipe integer. Ini namanya perulangan. Nah, perulangan ini juga bisa disebut sebagai perulangan yang berdimensi 1. Kenapa disebut dengan berdimensi 1? Karena for-nya cuma 1. Kalau nanti kita buat juga berdimensi 2, maka seperti ini.
ya. Kita buat berdimensi 2. Berarti kalau sudah for-nya 2, maka dia dikategorikan sebagai baris dan kolom. Nah, ini kita buat lagi di sini for J sama dengan 0 to 5. Maka print IJ. Nah, ini artinya bahwa kalau sudah 2 for-nya, for yang pertama ini, yang I ini adalah baris dan ini adalah kolom. Jadi barisnya ada 11, kolomnya ada 6. Maka 11 dikali 6, maka jumlahnya adalah 66. Berarti perulangan ini dapat diulang sebanyak 66 kali. Itu untuk berdimensi 2. Kalau pingin yang berdimensi 3, kita tambah lagi di sini, misalnya K. Maka kita buat lagi di sini 4K. Berarti ini 3 dimensi. 4K sama dengan 0 to 3. Berarti di sini berapa jumlah perulangannya? Dikalikan 10 dikali 11 ya. Ini tadi 11 dikali 6, 66 dikali 3. Ya, 66 kali 3 itu berapa itu? 198. Berarti ada 198 kali perulangan. Begitu seterusnya sebanyak mungkin yang kita perlukan. Tetapi sangat jarang sekali sampai dengan 4. Ya, jarang. Kecuali kita nanti programnya itu berkaitan dengan game 3 dimensi misalnya, atau berkaitan dengan perulangan-perulangan yang membutuhkan perulangan yang 3 dimensi. Tapi ini jarang ya. Yang sering itu adalah dimensi 1 dan dimensi 2. Itu yang paling sering digunakan untuk pengolahan data begitu. Tapi kalau pengen misalnya berdimensi 3, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan hal grafik biasanya ya, komputer grafik untuk 3 dimensi. Nah, seperti itu biasanya. Tapi kalau tidak ya nggak akan pernah pakai ya. Jadi paling umum dipakai itu adalah for sebanyak 2 kali sampai 2 dimensi. Ya, kalau mau banyak dimensi ya boleh saja kalau memang diperlukan ya. Kalau memang ada persoalan yang membutuhkan sampai 3 dimensi. Nah, itu berkaitan dengan perulangan for.